Kelompok kami akan membawakan materi tentang PSAK 112 Akuntansi Wakaf. Saya Kiki Mei Pertiwi. Kemudian teman saya Anita Mariana. Yang ketiga Elsa Rahma. Dan yang terakhir Elin Nisa. Yang pertama, istilah dalam akuntansi wakaf. Dalam PSAK 112, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dana atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya. Istilah dalam akuntansi wakaf yang kedua yaitu aset wakaf. Harta benda wakaf baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Yang ketiga, ikrar wakaf, pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Yang keempat, mauquf alaih, pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Selanjutnya, nazir, pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola bankan sesuai peruntukannya. Dan yang terakhir, wakif, pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Selanjutnya, dasar hukum wakaf. Wakaf termasuk dalam infak fisabilillah. Oleh karena itu, dasar hukum wakaf ini mengacu pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang infak fisabilillah yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 92, yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Lalu dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal dan perbuatannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama, unsur wakaf. Unsur wakaf ini terdiri dari wakif, nazir, aset wakaf, ikrar wakaf, peruntukan aset wakaf, dan jangka waktu wakaf. Selanjutnya, syarat sah wakaf. Yang pertama, harta atau aset yang diwakafkan melalui ikrar wakaf yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf tidak dapat dibatalkan. Yang kedua, aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan oleh nazir sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Yang ketiga, aset wakaf tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, ditukar, atau dialihkan melalui pengalihan hak lainnya, kecuali digunakan untuk kepentingan sesuai rencana umum tata ruang. Terdapat 4 rukun wakaf. Yang pertama, wakif atau orang yang berwakaf. Yang kedua, mauquf alaih atau orang yang menerima wakaf. Yang ketiga, mauquf atau harta yang diwakafkan. Yang keempat, sigot atau pernyataan wakif sebagai suatu kehendaki untuk mewakafkan harta bendanya. Tujuan wakaf sendiri yaitu untuk memanfaatkan aset wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis aset tersebut untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Materi selanjutnya yaitu tentang pengakuan. Pengakuan aset wakaf terdapat 4, yaitu pengakuan karena hukum, karena manfaat ekonomis, identifikasi, dan yang terakhir aset wakaf temporer.
Yang pertama, pengalihan karena hukum. Pengalihan karena hukum ini dapat terjadi karena adanya hukum yang telah mengatur apabila telah berpindah tangan, otomatis berpindah hak. Contohnya transfer uang. Yang kedua, pengalihan karena manfaat ekonomis, contohnya tanah. Namun, dalam pengakuan tanah ini harus ada hitam di atas putih atau harus ada ketentuan hukum di dalamnya bahwa tanah ini telah diwakafkan. Yang ketiga, harus diidentifikasi, contohnya tanaman pada tahun tertentu. Tanaman pada tahun tertentu ini tidak dapat dimiliki oleh nadir selama masa bertahan tahun tanaman tersebut, namun sesuai dengan tahun yang disepakati oleh wakif. Apabila wakif hanya mewakafkan tanamannya pada tahun 2019, maka nadir hanya berhak mengakuinya pada tahun 19. Dan pada tahun 2020 tanaman itu kembali lagi kepada pihak wakif. Dan yang terakhir, aset wakaf temporer. Aset wakaf temporer ini masuknya ke liabilitas, bukan aset. Contohnya, keuntungan yang didapat dari aset. Penghasilan hasil neto. Hasil neto ini dapat diakui dan tidak dapat diakui. Yang dapat diakui yaitu aset murni milik pihak nadir. Yang hal itu sudah jelas bahwa hal ini saya wakafkan dan nadir berhak untuk mengelolanya. Dan yang kedua, tidak dapat diakui. Yang tidak dapat diakui yaitu selisih pengukuran ulang dan selisih dari pelepasan aset wakaf. Pengertian dari selisih pengukuran ulang ini apabila aset tersebut belum sah diwakafkan. Apabila itu dilakukan pengukuran terlebih dahulu, maka itu tidak menjadi miliknya si nadir. Dan yang kedua, selisih dari pelepasan aset wakaf. Contohnya, apabila nadir melepas sebidang tanah dengan harga 100.000, sedangkan dulu si nadir ini menerima dengan harga 50.000, maka 50.000 ini diberikan kepada wakif terlebih dahulu. Nah, nanti selanjutnya dari pihak wakif akan diberikan kembali ke nadir atau diakui. Selanjutnya, aset wakaf harus dikelola dan dikembangkan oleh nadir sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Lalu yang terakhir, aset wakaf tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan melalui pengalihan hak lainnya, kecuali digunakan untuk kepentingan sesuai rencana umum tata ruang. Nadir memperoleh imbalan dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Aset wakaf diukur dengan dua, yaitu nilai nominal dan nilai wajar dari aset tersebut. Nadir harus mengungkapkan aset apa saja yang telah diwakafkan dan hasilnya dari aset tersebut. Pengungkapannya yaitu meliputi 1. Kebijakan akuntansi yang diterapkan, penjelasan mengenai wakif yang signifikan, strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, penjelasan peruntukan aset wakaf, jumlah imbalan nadir, rincian aset neto, rekonsiliasi, dan yang ke-8 penjelasan fakta wakaf temporer. Dalam pencatatan akuntansinya, wakaf bukan hanya berpacu pada PSAK 112, namun dengan PSAK lainnya yang relevan, yaitu diantaranya PSAK 13 tentang properti investasi, PSAK 16 tentang aset tetap, PSAK 19 tentang aset tak berwujud, PSAK 71 tentang instrumen keuangan, PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah, dan yang terakhir PSAK 110 investasi sukuk. Nadir juga berkewajiban untuk melaporkan tentang wakaf yang ada, diantaranya dengan laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan rincian aset wakaf pada akhir periode, laporan aktivitas selama periode, laporan arus kas selama periode. 5. Catatan atas laporan keuangan.
Akuntansi penerima wakaf. 1. Penerimaan aset wakaf diakui pada saat entitas wakaf memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset tersebut. Jika yang diterima adalah wasiat wakaf maupun wa'ad wakaf, maka tidak boleh diakui di periode berjalan. Aset yang diterima dalam bentuk kas akan diakui sebesar nilai kas yang diterima, dan jika dalam bentuk non-kas akan diakui sebesar nilai wajar, termasuk emas. Jika karena suatu kondisi nilai wajar tidak dapat ditentukan, maka akan dijelaskan dalam laporan keuangan saja. Untuk wakaf permanen akan diakui sebagai aset neto, sedangkan untuk wakaf temporer akan diakui sebagai liabilitas. Contoh penerimaan dana wakaf berupa kas yaitu pada tanggal 5 Maret 2019, entitas wakaf menerima janji wakaf berupa uang tunai sebesar 5 juta rupiah dari Bapak Mahmud. Dana tersebut diterima pada rekening entitas wakaf tanggal 31 Agustus 2019. Maka jurnal pada transaksi tersebut adalah tanggal 5 Maret 2019 tidak ada jurnal. Sedangkan tanggal 31 Agustus 2019 jurnalnya kas pada penerimaan wakaf permanen kas sebesar 5 juta rupiah. Jika wakaf yang diterima adalah wakaf temporer, maka jurnal pada tanggal 31 Agustus 2019 pada bagian kredit menjadi penerimaan wakaf temporer tunai dengan jumlah yang sama. Contoh penerimaan dana wakaf berupa aset non-kas. Pada tanggal 27 Agustus 2019, entitas wakaf menerima wakaf dalam bentuk aset tetap berupa motor dengan nilai wajar sebesar 20 juta rupiah. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah motor pada penerimaan wakaf permanen motor sebesar 20 juta rupiah. 2. Hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf merupakan tambahan aset yang bersumber dari aset wakaf, akan diakui sebagai penghasilan. Penghasilan yang berasal dari wakaf dapat berupa pendapatan bagi hasil, pendapatan sewa, dividen, dan sebagainya. Contoh pendapatan dari wakaf yaitu aset wakaf berupa tanah dan bangunan disewakan sehingga menghasilkan pendapatan sewa sebesar 35 juta rupiah untuk 1 tahun, yang diterima di muka pada tanggal 4 April 2019. Jurnal pencatatan saat penerimaan uang muka sewa dan pengakuan pendapatan sewa yaitu tanggal 4 April 2019, kas pada pendapatan diterima di muka sebesar 35 juta. Dan pada tanggal 4 Mei 2019, pendapatan diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 3 juta rupiah. Contoh selisih penilaian kembali aset yaitu entitas wakaf menerima tanah senilai 35 juta dan tanah tersebut diukur ulang dengan nilai wajar dan ternyata mengalami peningkatan menjadi 38 juta. Maka jurnal yang dibuat adalah tanah pada selisih penilaian kembali tanah sebesar 3 juta rupiah. Dan contoh selisih dari pelepasan aset adalah entitas wakaf menerima wakaf berupa emas senilai 45 juta ketika akan disalurkan menjadi bangunan masjid. Emas tersebut dijual dengan nilai 48 juta. Untuk contoh soal yang ketiga yaitu beban pengelolaan. Soalnya, entitas melakukan penyaluran atas manfaat wakaf berupa beasiswa pendidikan kepada anak-anak tidak mampu di desa binaan sebesar 20 juta. Maka jurnalnya yaitu sebagai berikut.
Jika penyalurannya melalui lembaga wakaf lain, maka belum dapat diakui sebagai beban penyaluran, hingga penyaluran tersebut diterima oleh penerima manfaat wakaf. Jurnal yang dibuat yaitu sebagai berikut. Imbalan nazir didasarkan atas hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang telah direalisasikan dalam bentuk kas atau setara kas pada periode berjalan. Contoh imbalan nazir. Hasil neto pengelolaan dan pengembangan dari periode berjalan adalah 200 juta. Meski demikian, dari jumlah tersebut sebanyak 20 juta belum diterima dananya, sedangkan dari bulan Desember telah diterima sebesar 10 juta. Dasar imbalan untuk nazir adalah 170 juta. Asalnya dari 200 juta dikurangi 20 juta ditambah 10 juta, yaitu 170 juta. Jumlah yang harus diterima nazir yaitu 17 juta atau 10% dari 170 juta. Maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Contoh penyerahan aset wakaf. Memberi wakaf menyerahkan aset wakaf senilai 50 juta. Jurnal yang dibuat yaitu sebagai berikut. Jika wakaf tersebut diserahkan secara temporer, jurnalnya menjadi sebagai berikut. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Apabila ada kurang kami mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.